Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Malika Nuryaya, nomor absen 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian standar isi. Pengertian standar isi menurut KBBO 5 adalah: standar isi adalah ukuran tertentu yang digunakan sebagai patokan terhadap sesuatu yang dianggap memiliki nilai yang tetap sehingga dapat dijadikan sebagai ukuran terhadap nilai. Standar isi juga diartikan sebagai patokan atau kriteria minimal. Sedangkan menurut Permendikbud nomor 64 tahun 2013, standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan lingkup kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat kerangka dasar, struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan juga kalender pendidikan akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Deswara Tunisa akan menjelaskan tentang pengertian standar proses. Standar proses pendidikan dapat diartikan sebagai suatu bentuk teknis yang merupakan acuan atau kriteria yang dibuat secara terencana atau didesain dalam pelaksanaan pembelajaran. Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan nasional. Dikatakan bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah pendidikan NKRI. Ada beberapa standar lainnya yang ditetapkan dalam standar nasional, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik supaya ikut aktif dalam pembelajaran, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Standar proses sesuai dengan tuntutan Permendiknas nomor 41 tahun 2007 dikembangkan guru mengacu pada silabus dan RPP. Esensinya terletak pada kegiatan pembelajaran yang terurai dalam langkah-langkah acuan pengembangan langkah-langkah tidak bisa terlepas dari metode pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifka Istiqomah, nomor absen 31 dari kelompok 3, akan menjelaskan tentang komponen standar isi dan komponen standar proses. Komponen pada standar isi. Yang pertama, ada kerangka dasar kurikulum dan ada struktur kurikulum. Pada kerangka dasar kurikulum terdiri dari 3 aspek, yaitu yang pertama, aspek muatan kurikulum, yang kedua, prinsip pengembangan kurikulum, dan yang ketiga, prinsip pelaksanaan kurikulum. Pada aspek muatan kurikulum terdiri dari mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, ketuntasan belajar, kenaikan kelas dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, dan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Untuk prinsip pengembangan kurikulum terdiri dari 2 jenis, yaitu prinsip umum dan prinsip spesifik. Untuk yang ketiga, prinsip pelaksanaan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, kurikulum harus benar-benar mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi peserta didik, menegakkan 5 pilar belajar, menegakkan strategi belajar yang berorientasi pada peserta didik, dan sebagainya. Yang kedua ada struktur kurikulum. Struktur kurikulum merupakan pengorganisasian kompetensi inti, kompetensi dasar, mata pelajaran, dan beban belajar.
Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi kelulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik SD ataupun MI pada setiap tingkat kelas. Kompetensi dasar berisikan kemampuan dan muatan pembelajaran untuk satu tema atau mata pelajaran pada SD atau MI yang mengacu pada kompetensi inti, kompetensi dasar yang dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Yang ketiga, mata pelajaran. Mata pelajaran terdiri dari kelompok program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sebagai dasar penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik terkait dalam bidang sosial dan budaya dan seni. Yang keempat ada beban belajar. Beban belajar merupakan keseluruhan muatan dan pengalaman belajar yang harus diikuti peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, 1 tahun pelajaran. Beban belajar meliputi kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri. Yang kedua, komponen dari standar proses. Standar proses memiliki 4 komponen. Yang pertama, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, yang ketiga, penilaian hasil pembelajaran, dan yang keempat, pengawasan proses pembelajaran. Untuk yang pertama, perencanaan proses pembelajaran meliputi rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan silabus pembelajaran yang merupakan rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema pembelajaran tertentu yang mencangkup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian alokasi waktu, dan sumber belajar. Untuk yang kedua, pelaksanaan proses pembelajaran. Pelaksanaan proses pembelajaran harus memperhatikan rombongan belajar maksimal, beban kerja, minimal guru, buku pelajaran, dan pengelolaan kelas. Yang ketiga, penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar dilakukan oleh pendidik terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian hasil belajar dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama, penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif dirancang untuk menyediakan umpan balik setiap saat mengajar guna membantu pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Sedangkan penilaian sumatif dirancang untuk menentukan apa yang dicapai peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Yang keempat, pengawasan proses pembelajaran. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan dengan cara yaitu penentuan, survei, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Dwi Astuti, nomor absen 6 dari kelas PGMI 6B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum standar isi dan dasar hukum standar proses. Yang pertama yaitu dasar hukum standar isi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat 3 mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah memberikan arah yang jelas. Tentang standar isi kurikulum pada tahun 2013 untuk jenjang pendidikan dasar menengah. Oleh karena itu, standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup
dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Yang kedua yaitu dasar hukum standar proses. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Salah satu standar yang harus dikembangkan yaitu adalah standar proses. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa standar proses adalah standar proses yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu kesatuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.